Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, supaya semua kita beroleh berkat-Nya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 2-3. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 2-3. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambillah itu sedikit air dalam benih, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu." 2-3. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini kan berawal saat Tuhan menghukum bangsa Israel dan sekitarnya oleh karena pemberontakan mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan bangsa itu membuat Tuhan murka kepada mereka, yang seyogianya mereka adalah umat pilihan, biji mata Tuhan. Tetapi Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Lalu mereka diberi teguran, sanksi, dan sanksinya itu berat. Dibuat kekeringan, tidak ada kehidupan. Kekeringan itu tentunya berdampak pada ekonomi. Mereka mengalami krisis moneter yang begitu pahit dan begitu parah oleh akibat pelanggaran mereka. Maka saya berharap jemaat Tuhan, kita mau taat saja sama Tuhan. Amin ya. Nggak perlu kita ditegur, dihantam dulu, disiksa rasanya, supaya kita bertobat dan benar. Tuhan mengizinkan ini terjadi, tujuannya supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, setiap pagi dan sore, satu pemandangan yang spektakuler dan fenomena bagi Elia, karena dia sendiri yang mengalami pertolongan itu.
Pagi-pagi dan sore hari, burung gagak datang mengantar roti dan daging. Ini lucu dan nggak masuk akal. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu ya begitu, kadang-kadang dia nggak masuk akal. Bukan tidak masuk akal sebenarnya, tapi kadang-kadang akal kita nggak bisa menyelami sampai sejauh itu. Kita lupa atau pura-pura lupa bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, penguasa seantero jagat. Betul ya? Kita semua tahu itu ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, dia penguasa semuanya. Tapi saat ada persoalan bagi kita, kadang-kadang kita lupa itu. Ya. Lalu singkat cerita, sungai Kerit ini menjadi kering. Dan burung gagak pun tidak datang lagi. Menghantar berkat buat Elia, si hamba Tuhan. Lalu dalam pembacaan kita tadi, Tuhan ngomong, berangkatlah, pergilah ke Sarfat. Di sana aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kelanjutan panganmu. Yang menjadi pembelajaran bagi kita pada hari ini, saat Tuhan memberikan suatu pertolongan kepada Elia sang hamba Tuhan ini, ternyata Tuhan membawa dia bertemu dengan seorang perempuan janda yang miskin, bukan kaya raya. Dari yang kita baca tadi, saat dia memberikan salam kepada janda itu, janda yang miskin ini nggak kategori kaya, biasa banget, dan juga nyaris hidupnya terseok-seok. Dia hanya mengumpulkan 2-3 potong kayu. Tadi disampaikan ya. Lalu dia ingin mengolah sisa makanan yang ada di rumahnya. Segenggam tepung dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli. Buli-buli itu kecil, Bapak Ibu. Bukan jerigen. Berarti nggak berkelimpahan. Lalu Elia, hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai ini, dia luar biasa Tuhan pakai, tetapi sisi yang lain dia mengalami kekurangan makanan. Ini realita yang kita lihat. Ada banyak pembelajaran yang kita bisa temukan cara Tuhan mendidik umatnya. Jangan sampai nanti saudara berpikir, bukankah Tuhan sayang kepadaku? Tetapi kenapa Tuhan izinkan aku terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak kesulitan? Tuhan punya kurikulum tersendiri bagi kita. Hamba Tuhan ini berkata, berikan aku makan, olah bagiku makanan. Lalu janda di Sarfat ini berkata, Tuhan, yang kupunya hanyalah sedikit tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Aku mengumpulkan 2-3 potong kayu ini. Aku akan mengolahnya untuk saya makan dan anak saya makan. Setelah itu kami tidak tahu lagi harus bagaimana, kami akan mati karena kelaparan. Tetapi hamba Tuhan yang satu ini berkata, buat dulu bagiku. Buat dulu bagiku. Setelah itu bawa kemari. Barulah kamu hidangkan bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemandangan ini kalau kita mungkin meneliti dengan cara berpikir kita yang saat ini dalam realitanya, kita mungkin akan berpikir ini pendeta, ini hamba Tuhan terlalu tega. Dia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada umatnya. Ada yang berpikir begitu. Tapi sisi yang lain, ada juga orang yang berpikir ini wanita sederhana ini, janda yang sederhana ini, dia lebih memikirkan kepentingan hamba Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Meskipun ada kemungkinan dia akan terjerat oleh karena tindakannya. Mengapa gak terjerat? Kalau dia hidangkan makanan untuk hamba Tuhan tersebut,
Setelah dihidangkan, ternyata lenyap semuanya, tidak ada lagi mujizat, tidak ada pertolongan. Dialah yang terjerat oleh karena mengikuti pernyataan ataupun saran dari hamba Tuhan tersebut, yaitu Nabi Elia. Barangkali wanita janda ini berpikir seperti ini, kubuat pun makan untuk kami, setelah itu kami pun akan mati. Nah, lebih baik aku buatkan untuk hamba Tuhan yang satu ini. Kalaupun kami mati dalam kebaikan. Bapak Ibu, prinsip seperti ini luar biasa ya. Ini adalah satu tindakan ketaatan, melangkah. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi Elia berkata kepada janda tersebut, janganlah takut. Janganlah takut. Kenapa dikatakan janganlah takut? Karena manusia seringkali mengalami rasa takut. Rasa takut, rasa khawatir, perasaan tidak bisa, perasaan tidak mampu, yang membuat dia menjadi rendah diri dan lain sebagainya, adalah musuh yang terberat bagi umat manusia, menjadi tantangan yang sungguh lebih berat daripada realitanya tantangan tersebut. Rasa takut melangkah adalah momok yang lebih berbahaya daripada tantangan musuh yang sesungguhnya yang kita hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bagi saudara dan saya hari ini, janganlah takut. Katakan amin. Jangan takut. Firman Tuhan hari ini, janganlah takut. Amin. Jangan takut. Sebab rasa takutmu itu akan membuat engkau khawatir. Akhirnya tidak berani untuk melangkah. Dan itulah musuh yang lebih berat daripada tantangan atau musuh yang sesungguhnya. Ingat, banyak sekali dalam Alkitab yang berkata janganlah takut. Jangan sampai kita merasakan ketakutan yang membuat olah-olah Tuhan tidak hidup di dalamnya. Amin. Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Yesaya 41 ayat 10 bisa dibuka. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut. Baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3 ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Pesan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 13 ini. Yang pertama, pesan bagi kita adalah janganlah takut. Amin. Jangan takut. Apapun pergumulan persoalan yang kau hadapi, firman Tuhan berkata, jangan takut. Majulah. Melangkah saja. Dan saat kita melangkah, ternyata sudah banyak hal yang telah terlewatkan oleh kita. Amin. Banyak hal yang sudah terlewatkan. Kita bisa melihat ke belakang, flashback ya. Kita melihat bagaimana Tuhan tolong kita sampai sejauh ini. Saya yakin Tuhan pasti akan tolong kita ke hari-hari yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pembelajaran yang kita pelajari hari ini, perbuatlah seperti yang kuperkatakan, kata Nabi Elia. Artinya apa? Nabi Elia sedang ingin berkata kepada perempuan janda di Sarfat tersebut, taatlah mutlak.
taat mutlak. Saat dia mulai memikirkan dengan pemikirannya yang begitu komprehensif, dia mungkin janda ini berpikir, toh juga saya akan mati. Saya tidak berikan, nggak ada apa-apanya. Kalaupun kuberikan, minimal aku menumpuk amal. Barangkali begitu. Kalaupun setelah ini karena melakukan apa yang ku yakini tepat ini, aku akan hancur. Biarlah aku hancur dalam melakukan kebaikan. Maka dia taat mutlak. Meskipun, walaupun, dan lain sebagainya, ada hal risikonya yang harus dia terima. Dia melangkah. Taat. Amin. Taat. Saat Bapak Ibu Saudara punya suara hati di hatimu, Tuhan berbisik kepadamu untuk menolong orang lain, lakukan aja, tolong aja. Amin. Saat mungkin Tuhan berbisik di hatimu untuk menolong orang tuamu melakukan yang terbaik bagi mereka, lakukan aja. Kalau saat ini Tuhan berbisik di hatimu menolong pekerjaan Tuhan gereja kita, lakukan aja. Katakan amin. 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 Lupa apa? Pak Gem nggak tahu ya? Ya, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Kita melangkah dengan iman. Yang ketiga, pembelajaran yang kita terima, firman Tuhan melalui Elia berkata, bawa padaku, ayat 13, seperti aku katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Dibuktikan, bawa. Bukan hanya ngomong, iya Pak Gem, saya bikin. Iya Pak Pendeta, saya buat. Enggak, bawa. Ini pembuktian kan? Bawa kepadaku. Bukti nyata. Kita harus buktikan nyata iman kita, perbuatan kita. Ya. Yang terakhir ini. Yang terakhir, yang luar biasa. Dalam ayat 16 dikatakan seperti ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Artinya ternyata perempuan ini dengan keluarganya terpelihara hidupnya. Saya percaya saat kita melakukan kebaikan, Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Perbuatan baik yang kau lakukan menolong orang lain, nggak perlu engkau ungkit-ungkit, sebab Tuhan yang lebih tahu semuanya. Saat engkau hari ini Tuhan gerakkan untuk menolong keluargamu, lakukan dengan baik. Saat hari ini Tuhan menggerakkan hatimu untuk berkontribusi, menabur untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja kita, lakukanlah dengan tulus ikhlas. Sebab saya percaya saat kamu melakukan dengan tulus ikhlas, dengan iman seperti yang kita telah belajar beberapa waktu yang lalu, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman, maka Tuhanlah yang akan memperhitungkannya.